Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yaman Garut. Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan pendidikan di Inggris Raya dan di Indonesia. Ya, apa yang menjadi perbedaan mendasar serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara. Opini ini didasarkan dari pengalaman saya pribadi menyekolahkan 3 anak saya di negara yang berbeda. Anak-anak saya ada yang mengalami dari tingkat usia dini, tingkat SD, dan juga tingkat SMP. Uh, Anak saya pernah menempuh pendidikan di Inggris selama 4 tahun. Untuk anak balita, mungkin sama prosesnya pendaftarannya dengan di kita ya, sekolah PAUD seperti itu. Kalau di Indonesia mereka masuk ke PAUD, tapi kalau di Inggris ya, itu mereka masuknya ke reception. Kita harus cari kursi dulu apakah sudah penuh atau belum. Itu kalau di Inggris ya, ketika anak kita daftar di reception. Nah, ketika ada tempat yang tersedia, maka kita bisa memasukkan anak kita untuk sekolah di sana. Nah, kedua, itu ada sama-sama administrasi yang harus dipenuhi ya. Mulai dari kalau di Inggris itu akte kelahiran anak atau birth certificate, dan juga mungkin kalau di Indonesia itu ada kartu keluarga juga ya. Kalau di sana sebetulnya nggak perlu. Yang mereka butuhkan itu adalah birth certificate, terus sama kalau kita orang tua itu ada resident permit ya, atau KTP lah istilahnya kalau di Indonesia itu. Nah, mungkin mereka memiliki budaya yang berbeda ya. Kenapa nggak butuh kartu keluarga? Karena kalau di kita itu mereka bilang bahwa Indonesia itu family oriented. Jadi di keluarga kita itu harus ada bapak dan ada ibunya dan juga anaknya gitu kan. Tapi mungkin di sana berbeda budayanya karena mereka membolehkan yang namanya single parent. Mereka tidak menikah tidak apa-apa gitu kan. Mereka bisa memiliki keluarga, hidup bersama walaupun tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, kita lihat dari perbedaan ya. Perbedaan dari dua negara ini. Pertama kita lihat dulu Indonesia seperti apa. Nah, di Indonesia usia anak masuk ke tingkat PAUD itu adalah di usia 4 tahun. Mungkin sekarang ada yang 3 tahun juga, dan dilanjutkan masuk ke TK. Ada yang di tempat yang sama ataupun pindah ya, PAUD sama TK kadang terpisah juga seperti itu. Nah, menempuh pendidikan di TK itu selama 2 tahun mungkin rata-rata kalau di Indonesia. Nah, rata-rata sekolah di tingkat dini sebelum masuk ke SD itu di Indonesia itu sekitar 3 tahun, ada PAUD dan ada juga TK. Nah, biasanya nih pengalaman saya menyekolahkan anak-anak saya PAUD dan TK di Indonesia itu kita bayar ya. Dan untuk masuk ke PAUD kita bayar, apalagi kalau kita mau all include seperti makan segala macam, itu kita harus bayar. Apalagi kalau kita masukkan anak-anak kita ke PAUD ataupun TK yang favorit ya, itu lumayan mahal sekali. Nah, meskipun mahal, terkadang nih budaya di kita itu karena orang tua, sebagai orang tua berpikir bahwa pendidikan itu penting ya, itu jadi rebutan. Kita memasukkan sekolah di sekolah yang jadi favorit itu menjadi rebutan gitu kan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana nih di UK. Anak-anak ya di UK itu masuk reception, itu selevel dengan PAUD lah kalau di kita. Sama dengan di kita ketika anak itu usia 4 tahun. Nah, itu dilanjutkan ke nursery. Dilanjutkan ke nursery 1 tahun gitu kan. Nah, jadi rata-rata mereka sekolah itu 2 tahun sebelum masuk ke SD gitu kan. Jadi ketika usia 4 tahun masuk ke nursery 5 tahun, dan setelah 6 tahun, selesai 6 tahun itu anak masuk ke SD kelas 1. Nah, itu masuk ke primary school. Sekolah di Inggris gratis ya, seluruhnya gratis biayanya, dari mulai pendaftaran segala macam itu gratis seluruhnya tanpa dipungut biaya apapun. Dan kelebihannya itu kalau di Inggris itu si anak-anak mendapatkan makan gratis setiap hari dan tidak ada bayaran sedikit pun untuk anak mendapatkan makan, susu, sereal segala macam itu di Inggris seperti itu. Nah, di Indonesia ya, kita balik lagi ke Indonesia nih. Di Indonesia
Rata-rata anak sekolah PAUD dan TK selama 3 tahun. Di Inggris selama 2 tahun, sedangkan kalau di Indonesia sendiri rata-rata 3 tahun, karena TK itu ada TKA dan TKB, dan plus dengan PAUD berarti 3 tahun. Nah, kalau di Inggris cuma 2 tahun. Jadi ada tadi saya udah jelaskan, ada nursery dan ada juga ada reception ya. Nah, jadi rata-rata usia anak di SD di Indonesia itu di usia 7 tahun, dan kalau di Inggris tadi saya jelaskan bahwa usia 6 tahun itu udah masuk ke jenjang sekolah dasar. Nah, proses perpindahan nih, ada sedikit perbedaan nih. Proses perpindahan dari PAUD ke TK dan dilanjutkan ke SD, kalau di Indonesia itu sering pindah dari PAUD-nya di mana, terus dia punya semacam sertifikat lah, atau mengetahui bahwa si anak itu udah PAUD, dan dia masuk ke TK-nya kemana, dan nanti ke SD juga kemana. Nah, ada sedikit berbeda kalau di Inggris. Kalau di Inggris itu perpindahan anak dari sekolah ya, dari reception ke nursery itu masih di tempat yang sama, dan dari nursery dari nursery ke primary school juga ke SD itu masih di tempat sekolah yang sama. Jadi kita tidak direpotkan dengan perpindahan anak sekolah gitu kan, langsung jenjangnya itu masih di tempat yang sama. Kecuali, ini ada kecuali, kalau kita sebagai orang tuanya pindah alamat, misalnya kita pindah kecamatan kalau di kita ya, nah baru itu ada proses kita pindah sekolah, karena supaya tidak jauh dengan rumah kita. Kalau di sana itu sekolah biasanya tidak jauh dengan rumah kita. Nah, jika di Indonesia nih ya, kembali lagi, itu dipungut biaya untuk operasional dan kebutuhan anak-anak selama belajar. Nah, di Inggris semuanya gratis gitu kan ya, bukunya mereka, pensilnya mereka, segala macamnya itu gratis. Kecuali, ada kecuali nih, si anak biasanya punya identitas di sekolah itu jumper, atau kalau di kita itu kayak semacam training lah, kayak baju luar, jaket kayak gitu, itu kayak hoodie kalau gitu, cuman nggak ada topinya, nggak ada hoodie-nya. Nah, itu ada jumper. Nah, itu biasanya kita beli di harga 10 pound dulu, itu sekitar 200 ribuan lah. Nah, untuk alat tulis dan lain-lainnya itu ditanggung oleh negara, oleh Inggris. Nah, biaya makan anak juga kalau di Indonesia kan tahu sendiri, kita harus bayar untuk kalau anaknya kita mau makan di sekolah. Kalau di sana tadi saya jelaskan bahwa gratis. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai metode belajar nih. Nah, penekanan pembelajaran ini sangat penting ya. Materi ajar di Indonesia itu anak-anak usia dini itu sudah mulai untuk belajar baca, tulis, dan hitung. Itu kan, dan nantinya itu akan menjadi syarat, ketika salah satu syarat ya, anak masuk ke SD yang favorit ya. Sedangkan kalau di Inggris itu bukan ke sana penekanannya. Kalau di Inggris penekanannya itu ke aspek afektif dan juga psikomotorik. Jadi lebih ke sikap, perilaku, dan kreativitas anak. Itu yang ditekankan kalau pembelajaran di Inggris. Itu berbedanya. Kebanyakan waktu dihabiskan oleh anak-anak di sana itu untuk bermain, karena mereka lebih ditekankan ke konsep learning by playing gitu kan. Bagaimana mereka, si anak-anak itu belajar dari permainan-permainan yang mereka lakukan. Nah, meskipun cuaca di Inggris itu sangat dingin gitu kan ya, karena walaupun summer itu masih di angka belasan ya. Di mana tempat saya tinggal itu di Liverpool, itu summer itu sampai cuma 11, 12 atau 13 gitu kan ya. Paling tinggi sekitar 18 derajat Celcius ya kalau di Liverpool. Saya nggak tahu kalau di kota-kota yang lain. Nah, meskipun dingin nih, anak-anak di sana itu tetap bermain di luar, dibimbing oleh gurunya. Jadi kalau di kita kan kadang-kadang kalau waktu istirahat tuh anak ya bermain saja. Kalau di Inggris itu wajib, ketika anak-anak bermain di luar, itu minimal ada 2 atau 3 gurunya yang monitoring atau memperhatikan anak-anak jangan sampai terjadi kecelakaan, ataupun jangan sampai ada anak yang berkelahi gitu kan. Nah, itu sehingga si anak itu tetap aman gitu kan ya. Karena ketika di sekolah itu tanggung jawab sekolah untuk keamanan dan keselamatan anak. Nah, di Inggris itu rata-rata sekolah dia memiliki bangunan dan lahan bermain dengan anak itu 3/4-nya itu untuk lahan bermain anak, dan 1/4-nya itu untuk bangunan. Nah, kebayangkan bagaimana mereka menyiapkan tempat untuk anak-anak supaya bisa bermain gitu. Jadi tidak hanya untuk ruang belajar saja, 1/4-nya untuk belajar dan 3/4-nya untuk anak-anak bermain. Nah, saya pernah ngobrol dengan kepala sekolahnya di mana
tempat anak saya belajar di sana. Ketika saya tanya si kepala sekolahnya itu, apa sih sebetulnya target mereka untuk mengajar anak-anak itu di usia dini nih ya, mereka sangat memprioritaskan keberhasilan dalam mendidik karakter anak dibanding dengan kemampuan akademik ya, membaca, menulis dan uh, berhitung ya. Target mereka nih ya, target mereka itu si anak itu di usia dini itu harus bisa mengucapkan terima kasih atau thank you ya, mohon maaf ya atau sorry ya, dan juga mereka harus terbiasa hidup tertib. Budaya antri itu betul-betul ditanamkan sejak anak dini, sejak anak masuk di PAUD. Kalau di kita ya nursery dan reception itu si anak harus sudah menguasai dulu itu, sudah jadi habit, jadi kebiasaan terima kasih, thank you, sorry dan juga line up ya, atau mereka disiplin ngantri. Oke. Nah, makanya kita lihat bagaimana masyarakat Inggris hari ini itu sudah terbiasa mereka dengan habit yang seperti itu. Kalau kita ditolong orang bilang terima kasih, terus kita terbiasa mereka itu ngantri, walaupun sampai beratus-ratus meter mereka terbiasa dengan antri gitu kan. Mau naik bis aja mereka ngantri gitu kan. Nah, perbedaan pendidikan ini ya saya alami hasilnya. Kejadiannya sama anak bungsu saya tuh, anak bungsu saya sekarang usianya dia di 8 tahun ya. Dia pernah mengecap pendidikan di sana itu dari mulai reception dan juga nursery di Inggris ya. Nah, ketika kami pulang ke Indonesia dan dia jajan nih di minimarket, karena di kita itu banyak minimarket. Dia jadi di minimarket, dia itu pernah marah sama orang dewasa.